Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahlikum aw fi riwayah wa khiyarukum li nisaikum. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, jamaah kajian subuh Masjid An-Nur Masaran, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bilih wonten palenggahan ing enjang menika Allah Subhanahu wa taala kepareng gesangaken kula lan panjenengan sami setelah Allah mewafatkan kita. Karena pada hakikatnya orang yang sedang terlelap dalam tidur itu adalah wafat. Di dalam Al-Qur'an dipun ngendikaaken huwallazi yatawaffakum billaili. Sesungguhnya dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Dados Bapak Ibu sejatosipun kala wau dalu sedaya sami wafat. Dan alhamdulillah sebelum berkumandang suara adzan subuh kita dihidupkan kembali oleh Allah. Mila donga bibar wungu saking sare niku alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami, dan yang perlu diingat wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Maka Imam Al-Ghazali itu beliau pernah berkata an-naumu syibhul maut gitu. Jadi tidur itu menyerupai mati. Ada juga yang mengatakan bahwa tidur itu adalah mautul khafif, kematian yang ringan. Kematian yang ringan itu tidur. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sering-sering tidur, karena kata Imam Al-Ghazali tidur itu menyerupai mati. Berarti kalau orang itu sedikit-sedikit tidur, yaitu tanda-tanda sudah mau mati gitu ya. Baik, alhamdulillah para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat dan alhamdulillah. Tasih ngantuk? Ya, biar tidak ngantuk. Kalau sebelum tolabul ilmi doanya Rabbi zidni ilma. Ampun donga bismika Allahumma ahya. Mangke sare malih.
Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang kebersamaan, indahnya kebersamaan dengan keluarga di surga. Nah, saya terinspirasi dari sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi Imam Ibnul Qayyim itu beliau menyusun sebuah kitab yang berjudul Hadil Arwah ila Baladil Afrah gitu. Jadi perjalanan ruh, perjalanan arwah menuju tempat yang paling indah. Nah, ternyata di dalam kitab karya beliau ini, Bapak Ibu, ada satu bab yang menjelaskan tentang bab majaa fi ziyarati ahlil jannah ba'duhum ba'du. Jadi dalam kitab tersebut ada satu bab yang beliau beri judul ziyaratu ahlil jannah, bahwa penghuni surga nanti mereka satu dengan yang lain akan saling berkunjung. Jadi ten suwarga niku wonten ziarah, satu dengan yang lain akan berkunjung. Wa tadzakurihim fima bainahum makana fid dunya. Dan mereka para penghuni surga itu satu dengan yang lain akan bernostalgia atas apa yang pernah terjadi di dunia. Kira-kira penasaran tidak Pak? Isinya apa itu? Nah, jadi ternyata nanti ketika di akhirat nanti ada ziarah ahlul jannah, penduduk surga akan saling mengunjungi satu dengan yang lain, kemudian mereka tadzakur, mengenang kembali, mengingat kembali makana bainahum fid dunya, apa yang pernah terjadi sewaktu di dunia. Mila benjang wonten ing swarga niku wonten reuni. Jadi ada reuni akbar. Ada nostalgia. Maka kita bersyukur sekali Bapak Ibu ketika Allah satukan kita, Allah kumpulkan kita di atas keimanan. Imam Hasan Al-Basri beliau pernah berkata, perbanyaklah saudara sesama mukmin, karena mereka yang akan memberimu syafaat kelak di hari kiamat. Jadi syafaat itu bukan hanya syafaatul Quran, bukan hanya syafaatul Rasul, tapi ada juga syafaatul mukmin, syafaat dari orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika Imam Ibnul Qayyim membuat sebuah bab tadi, tentunya beliau memiliki dasar. Beliau memiliki latar belakang. Nah, di antara latar belakang dari bab atau kitab yang beliau susun tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 ngantos ayat 24. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ini Allah Subhanahu wa taala ngendika, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden. Di mana surga Aden itu mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang salih min abaihim, yaitu dari bapak-bapak mereka. Lajeng ingkang angka kalih wa min azwajihim, dan dari istri-istri mereka. Kalau bapak-bapak ini istri-istri atau cukup istri saja? Istri saja. Dari istri-istri mereka. Kemudian juga wa dzurriyyatihim, dan dari anak keturunannya. Maka dari ayat ini jelas Bapak Ibu, bilih benjang wonten ing akhirat Allah menjanjikan orang-orang yang beriman tidak hidup sendirian.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman kelak akan dikumpulkan kembali bersama dengan keluarganya. Tapi saya tanya ini bapak-bapak. Halo bapak. Bapak-bapak kinten-kinten sing ngersake napa mboten benjang niku ten akhirat dikempalne malih kalih ibu. Halo Pak. Kok jawabnya mboten tenanan ngoten to? Nggih, kok kadose pun mboten ngersakne napa? Nah nggih. Ya. Coba kalau ibu-ibu sing ngersakne bapak niki dados garwa ten akhirat napa mboten? Oh nggih, 50% Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, menawi Bapak kok tesih ngersani Ibu dados garwa ten akhirat, itu tandanya ibu-ibu niku gemati. Karena jenengan tesih dikersakne. Berarti ibu-ibu ini wanita sholihah begitu. Karena masih diharapkan menjadi pendamping di akhirat. Cuma kalau sudah tidak diharapkan lagi berarti itu ada masalah. Atau mungkin karena setiap hari dimarahi terus sama istri. Wah tentunya men pun kados ngaten mungkin ten akhirat pada selintu mawon lah. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu masih berharap bapak ini menjadi pendamping hidup di akhirat, itu pertanda bapak-bapak ini adalah orang-orang solih insyaallah. Karena masih diharapkan menjadi pendamping hidup di akhirat. Laras nggih Bu nggih. Sing ngersake napa mboten mau? Kata saya kados kepeksa ngoten. Iya. Maka ini adalah dalil Bapak Ibu. Ayat bahwasanya orang-orang yang beriman kelak akan Allah kumpulkan kembali bersama dengan bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan juga anak-anak keturunannya, cucu-cucunya. Nah, ayat ini senada dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Jadi dalam Quran surat At-Tur niku dipun ngendikaaken walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak keturunannya. Dados bapak ibu-ipun iman, putra putrinipun iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka besok benjang wonten ing akhirat Allah akan kembali kumpulkan, Allah akan pertemukan mereka kembali di dalam surga. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? Orang tuanya iman, anak keturunannya beriman. Mila ngeten. Nabi orang-orang soleh dulu Pak. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nanti diikuti oleh anak keturunannya. Karena beliau mengharapkan kebersamaan dengan keluarga itu tidak hanya di dunia saja, namun bisa berlanjut ngantos benjang wonten swarga. Maka Nabi Ibrahim selalu menitipkan pesan kepada anak-anaknya. Atau kalau bahasa Al-Qur'annya itu beliau berwasiat. Mila dipun ngendikaaken wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Nabi Ibrahim datang putranipun. Kata Nabi Ibrahim, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untukmu agama ini. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Karena begini Bapak Ibu, ada di antara anak-anak itu yang solihnya ketika bapaknya masih hidup. Saya pernah menjumpai Pak, ada seorang bapak yang beliau memiliki ghirah, semangat dalam Islam itu tinggi sekali. Beliau bangun masjid, kemudian beliau yang
ngimami, beliau yang ngadani ngimami, ya, makmumnya juga beliau kan nggak ada jamaahnya itu. Nah, beliau ini, ya, tanah beliau yang menyediakan, masjid yang membangun beliau. Ketika beliau masih hidup, ya, anak-anaknya itu terlihat solih, Pak, ikut ke masjid. Ketika ngaji ikut ngaji. Tapi begitu bapaknya sedo, bapaknya meninggal, sang anak sudah tidak lagi ngambah masjid, Pak. Yeah. Nah, jadi ada sebagian anak itu soleh di saat orang tuanya masih hidup. Yeah. Bahkan yang lebih parah nun sewu, yeah, mereka menjadi seorang muslim di saat orang tua hidup. Begitu orang tua hidup, mereka murtad, mereka keluar dari agama Islam. Nah, maka Nabi Ibrahim niku mawantu-wantu datang putranipun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kinten-kinten Bapak Ibu sampun nate wasiat atas Nabi Ibrahim niki napa dereng? Sampun. Nggih. Nah, niki kathah ingkang sampun apa kathah ingkang dereng? Nah, wasiat dalam Islam itu penting sekali, Pak. Wasiat dalam Islam itu penting. Di dalam surat Al-Baqarah 180 itu Allah ngendika, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas panjenengan, atas kalian semua, apabila tanda-tanda kematian sudah dekat, intaraka khairanil wasiyah, hendaklah meninggalkan wasiat yang terbaik. Meskipun secara khusus ayat ini membicarakan tentang wasiat harta, sebelum turunnya ayat tentang warisan, itu dulu wasiat harta niku diwajibkan. Tapi kita mengambil pelajaran dari ayat ini secara umum, bahwa ketika seseorang itu hendak meninggal dunia, maka dia diwajibkan nilarakan wasiat terbaik. Yeah. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, yeah, apakah tanda-tanda kematian itu sudah nampak atau belum? Ya, kinten-kinten Bapak Ibu sampun keraos napa dereng? Oh, dereng. Nah, nanti begini, yeah, ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut itu dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan dekatnya kematian itu ditandai dengan 4 hal. Nah, monggo mungkin dicocok nih. Tanda yang pertama, ya, dalam tafsir Al-Wajiz itu disebutkan bahwa tanda kematian yang pertama itu usia yang sudah mulai tua renta. Nah, berarti nek yuswane niku pun sepuh, ya, langkung-langkung swidak, ya, karena swidak niku sejatine wis wayah tindak kan ngoten nggih. Nah, itu menandakan kematian sudah dekat. Ya. Karena kalau semakin bertambahnya usia, itu semakin berkurang jatah hidup. Ya. Maka sahabat Ali itu ngendika, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilah. Ya, semakin lama ini dunia akan semakin kita jauhi, akhirat semakin kita dekati. Ya, tetes dunya niku ngadoh, akhirat nyedak, Pak. Ya, maka Bapak Ibu kalau ketemu dengan kawan lamanya, ya, kok kawan lamanya bilang, wah saiki kok tambah nom, niku ngapusi, Pak. Ya, itu jenengan dihapusi. Ya, ndak ada orang kok tambah umur kok tambah nom. Nah, berarti kalau usia itu sudah mulai tua, itu tanda kematian sudah dekat. Ya, mila Nabi niku sampun damel napa? Patok. Ya, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku itu antara 60-70. Wa qalluhum may yajuzu dzalika, dan hanya sedikit yang dapat melampaui batas usia tersebut. Kinten-kinten menawi dipun survei ingkang rawuh niki yuswane ingkang langkung 7 dasa kalih kirang saking 7 dasa kathah pundi? Ya, kathah sing kirang. Nah, ini terbukti, Pak. Nabi pun meninggal juga di usia 60-an tahun.
Maka kalau sudah 60 itu sudah lampu kuning, gitu kan, harus berhati-hati. Ya, itu nanti ditandai dari usia 40, ya, bukan 60. 40 itu sudah diminta untuk berhati-hati. Maka di surat Al-Ahqaf 15 itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhir. Ya, itu wiridnya orang kalau sudah menginjak 40 tahun. Nah ini kados ingkang rawuh dereng enten sekawan dosa nggih. Dereng nggih. Saya ketinggal timur danten insyaallah. Oh ngapusi. Kemudian tanda yang kedua Bapak Ibu, dalam tafsir Al-Wajiz itu yang dimaksud idza hadara ahadakumul maut itu munculnya uban di kepala. Nah, jadi tanda kematian itu sudah dekat, rambut yang awalnya hitam menjadi putih. Ya, jadi kalau rambut uban di kepala itu sudah mulai nampak, tanda kematian sudah dekat. Ya, maka kalau sudah putih nggak usah disemir hitam lagi. Ya, menyalahi kodrat itu, Pak. Ya, maka dahulu Nabi SAW ditanya sama Abdullah bin Abbas. Ya, beliau ditanya, ya Rasulullah, laqad syibta, wahai Nabi, panjenengan sudah beruban wahai Nabi. Ya, kemudian Nabi ngendika, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang menyebabkan rambut saya ini beruban adalah Quran surat Hud dan saudara-saudaranya. Ya, ternyata setelah ditelusuri Pak, di dalam surat Hud itu terdapat sebuah ayat, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Nah, jadi bagi Nabi Muhammad istiqomah niku aurat. Saking beratnya perintah istiqomah itu hingga menjadikan rambut di kepala beliau memutih. Karena apa Bapak Ibu? Istiqomah di masa Rasulullah saja ya. Di masa Nabi itu ketaatan lebih mendominasi daripada kemaksiatan. Itu istiqomah terasa berat. Napa malih sakniki? Kemaksiatan lebih mendominasi daripada ketaatan. Abot boten Bapak Ibu istiqomah niku. Aurat napa enteng? Abot nggih. Mila enten sing boten purun abot-abot, nek boten purun-purun abot niku boten istiqomah, ning istirahat. Nah, karena istirahat itu ringan gitu. Nah, maka itu yang menjadikan rambut di kepala beliau memutih Bapak Ibu. Beliau terlalu berat untuk mengamalkan perintah Allah, fastaqim, istiqomahlah, hingga akhirnya rambut beliau memutih. Nah, terus menawi Nabi niku kalau ben rambut itu memutih disebabkan karena menggalih babakan akhirat, babakan kiamat. Kalau sekarang rambut-rambut kita mulai memutih niki kinten-kinten menggalih napa? Mau menggalih utang. Utang niku mboten sah dipenggalih, ya mboten lunas. Nggih, dinapane Bu? Sahur. Niku lunas insyaallah. Nah, bila Bapak Ibu, tanda yang kedua itu rambut yang sudah mulai memutih. Nih, rambut mulai memutih, itu tanda kematian sudah dekat. Alhamdulillah niki saya hitam semua nggih. Pun putih nggih. Kula men sing 34 nggih pun putih niki. Berarti sudah tanda-tanda ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dalam tafsir Wajiz itu disebutkan tanda dekatnya kematian itu gigi yang sudah mulai tanggal. Nah, untune napa? Ompong. Nah, pun boten tedas dahar sate, wah niku berarti pun tondo-tondo. Nah, kadang kalau semakin menua kan giginya semakin rapuh. Wah, adapun tanda yang keempat disebutkan tanda kematian itu kulit yang mulai mengendor. Mulai napa kulitnya? Nah, mulai kisut, mulai keriput. Monggo dipirsani ya Mbak. Saya rada kenceng. Nah, jadi kalau sudah mulai keriput tanda itu. Ya. Karena manusia, utamanya wanita itu kan diibaratkan seperti bunga, Ibu. Ya, bunga itu semakin lama semakin layu. Ya, kecuali bunga plastik. Nah, kalau bunga plastik tidak pernah layu.
Maka ada wanita yang tidak ingin layu, oplas, operasi plastik, karena tidak mau layu. Nah, jamaah yang berbahagia, inilah 4 tanda yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yang dimaksud dengan idza hadara ahadakumul maut. Kinten-kinten tanda-tandanya sudah mulai nampak napa dereng? Sampun pinten? Pun sekawan. Nah, berarti nek pun sekawan kondur saking mriki enggal-enggal ndamel wasiat, wasiat yang terbaik. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Secara khusus tentang kebersamaan dengan keluarga tadi diabadikan di surat At-Tur ayat 25 ngantos ayat 26. Nah, jadi di situ Bapak Ibu ada sebuah ayat yang mengkisahkan tentang keadaan penghuni surga. Tentang keadaan penghuni surga. Ayat niki ampun dipaidu karena sekarang itu banyak orang maidu. Ngomong ke babakan surga, la wong rung tau mlebu surga. Kan pernah ya Pak Bu, orang bilang seperti itu. Ngomongkan tentang akhirat, padahal dia belum pernah merasakan akhirat. Coba Bapak Ibu, jenengan percaya tidak kalau Amerika itu ada? Halo, percaya mboten? Percaya. Pernah ke Amerika? Belum pernah. Kenapa percaya? Nah, iya. Jadi untuk mempercayai sesuatu itu kita tidak harus pergi ke sana. Dengan alat dukung, dengan data dukung yang ada sudah cukup. Jenengan kan juga percaya kalau Donald Trump itu ada ya? Pernah enggak salaman dengan Donald Trump? Belum. Tapi jenengan yakin meskipun kita belum pernah ketemu. Nah, iman niku ngoten. Karena yang mengatakan adalah Allah, yang mengatakan adalah Rasulullah, kewajiban kita mengimani. Maka orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka meyakini perkara gaib. Dikatakan oleh para ulama tafsir, di antara perkara gaib adalah al jannatu wan nar, meyakini adanya surga dan neraka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di dalam Quran surat At-Tur ayat 25 niku dipun ngendikaaken wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Jadi penghuni surga Pak Bu, itu nanti mereka akan duduk saling berhadap-hadapan. Ya kurang lebih suasana surga seperti subuh kali ini. Duduk satu dengan lain saling berhadap-hadapan. Nggih niki ngiras pantes napa? Ngerasani swarga. Maka majelis ilmu itu kan dikatakan raudhatun min riyadil jannah kan gitu. Ini salah satu taman di antara taman-taman surga. Maka penghuni surga itu duduk saling berhadap-hadapan. Maka ini ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, yang belakang menghadap ke barat, saya menghadap ke timur, ada yang menghadap ke bawah juga, yang ke atas gak ada gitu kan. Nah, jadi penduduk surga itu duduk berhadap-hadapan. Kemudian apa Allah katakan? Yatasaalun, mereka akan saling bertegur sapa. Jadi penduduk surga itu bertegur sapa. Mboten enten penduduk surga niku neng-nengan. Jotak tanggane niku mboten enten. Nek jenengan kok sih rumaos dijotak niku tandane jenengan sih ten donya. Karena kalau di surga sudah tidak ada jotakan lagi, Pak. Nah, maka pada saat itu yatasaalun, satu dengan yang lain bertegur sapa. Nah, kira-kira pembicaraan apa yang dibicarakan oleh ahli surga kan gitu. Nah, maka para ulama tafsir ngendikaaken yatasaalun, penduduk surga itu akan saling menanyakan tentang sebab mereka dimasukkan ke dalam surga. Terus pembicaraannya ngoten. Kalau penduduk surga itu berkumpul satu dengan yang lain akan saling menanyakan, oleh sebab apa kalian dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita di dunia kumpul niku biasanya pembicaraannya tentang apa nggih?
Napa? Yes, macam-macam ya Pak ya. Nah, ini penduduk surga. Mereka menanyakan, oleh sebab apa kalian dimasukkan ke dalam surga? Nah, maka di antara penduduk surga itu menjawab. Nah, jawabannya ada di ayat 26. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kata sebagian penduduk surga, dulu sewaktu kami berada di tengah-tengah keluarga kami memiliki rasa takut. Jadi salah satu sebab Pak, orang itu dimasukkan ke dalam surga kalau ben rikala gesang ten alam donya, kempal kalih keluarga, di tengah-tengah keluarga mereka memiliki rasa takut. Ayat ini kalau dibaca secara terjemah atau letterlek ngoten bingung ke. Mosok kumpul karo keluarga takut. Umumnya orang itu kalau kumpul bersama keluarga seneng nggih. Ya remen. Tapi ini dikatakan takut. Nah, takut ini apa yang dimaksud dengan takut? Dijelaskan dalam beberapa tafsir. Itu adalah jawaban orang tua ketika dulu dikumpulkan bersama dengan anak-anaknya. Orang tua ini memandang anaknya, melihat anaknya, kemudian terbesit dalam hatinya, ya Allah, bagaimana seandainya anak kami nanti tumbuh menjadi anak yang durhaka, tumbuh menjadi anak yang tidak taat kepadamu ya Allah, sehingga engkau halangi anak-anak kami masuk ke dalam surga. Leti yang sepuh nggadahi raos ajrih babakan putra putrinipun. Kinten-kinten bapak ibu nggadahi raos ajrih ingkang kados ngaten napa mboten nggih? Halo. Ajrih napa mboten, Pak? Kalau anak-anak itu nanti tumbuh menjadi anak yang durhaka, tidak beriman, terhalang masuk surga, itu takut enggak? Takut. Kalau jenengan ajrih, insya Allah jenengan calon ahli swarga. Karena kalau tidak punya kekhawatiran bahaya itu Pak. Ya. Atau ditafsirkan sebaliknya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, ini adalah jawaban seorang anak. Ketika dulu di dunia dikumpulkan bersama dengan bapak ibunya, bersama dengan keluarganya, anak-anak memandang bapak ibunya, ya Allah, bagaimana seandainya bapak ibu saya berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga engkau halangi kedua orang tua kami masuk surga. Anak memiliki rasa takut. Kalau yang pertama rasa takut orang tua akan kenakalan anaknya, yang kedua rasa takut anak akan kenakalan orang tuanya. Enten mboten tiyang sepuh nakal? Wah, kalau sekarang kan yang diseminarkan hanya kenakalan remaja saja ya Pak ya. Nah, bahkan dulu pun juga pernah terjadi di masa Khalifah Umar. Ya, orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya itu dikatakan aqaqta, ya, waladaka, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ya. Nah, hingga akhirnya apa Bapak Ibu? Karena orang tua takut, anak takut, disitulah muncul motivasi. Jadi musyfik itu perpaduan antara rasa takut dengan rasa cinta. Karena rasa takut itulah hingga akhirnya menumbuhkan rasa cinta. Orang tua mengajak anak-anaknya untuk selalu taat kepada Allah. Anak-anak mengajak orang tuanya untuk selalu taat kepada Allah. Jadi dalam keluarga satu dengan yang lain itu saling mengingatkan dalam kebaikan Bapak Ibu. Nah, itulah musyfik yang dimaksud di dalam Quran surat At-Tur. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka keluarga ini adalah bagian dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya siksa api neraka. Ya, kata Abdullah bin Abbas, bagaimana caranya? Ya, muru ahlakum bi taatillah. Ayo perintahkan
keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian ingatkan kepada mereka ijtinabu nawahihi, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ingatkan mereka untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi 3, taat, menjauhi maksiat, selalu ingat Allah. Menawi 3 perkawis menika sampun dipun tindakaken, kata Abdullah bin Abbas, yunjikumullahu minan nar. Allah akan selamatkan kalian dari panasnya api neraka. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dan di dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang iman yang paling sempurna keimanannya, mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, di antara contoh akhlak yang baik disebutkan oleh Nabi, khiyarukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kata Nabi, saya yang terbaik untuk keluargaku. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu, kebaikan yang sejati itu bukan kebaikan di luar rumah, tapi kebaikan yang sejati adalah kebaikan di dalam rumah. Nah, maka untuk melihat orang itu dikatakan baik atau tidak, jangan melihat mereka ketika di luar rumah. Boleh jadi orang di luar rumah disegani, dihormati, dimuliakan. Namun begitu kembali ke rumah, dia berbuat kasar kepada anak istrinya, maka itu kata Nabi bukan orang baik. Karena orang yang baik adalah yang terbaik untuk keluarganya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Bapak-bapak berusaha menjadi bapak yang baik untuk anak-anaknya, termasuk menjadi suami yang baik untuk istri-istrinya. Sampun apa dereng Pak? Nah, jadi ciri suami yang baik itu selalu menuruti apa saja yang diminta oleh istri. Wah, sepakat mboten Bu? Sepakat. Nah, tapi ibu-ibu juga harus jadi ibu yang baik. Sampun dereng? Ya, istri yang baik itu istri yang tidak minta apa-apa. Nah, kecuali disesuaikan kemampuan suami gitu kan. Nah, itu istri yang baik. Mila monggo Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita cetak kenangan terindah di dunia agar nanti dapat kita jadikan nostalgia di dalam surga. Akhir kata kita berharap kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, jadikan pasangan hidup kami dan anak keturunan kami yang senantiasa taat dan menyejukkan hati bagi kami. Karena dalam hidup ini, kata Imam At-Tabari, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan melainkan seseorang diberikan pendamping hidup dan anak keturunan yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Yang ngapunten karena setelah ini harus melanjutkan perjalanan, tidak bisa berpanjang lebar. Mudah-mudahan yang sedikit bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.